Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2623 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita tanya kepada semua orang, pasti semua orang mau masuk surga. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Siapa saja orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah alias tidak masuk surga. Siapa mereka? Yang pertama, perhatikan ayat 9a. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, orang yang tidak akan masuk ke dalam surga adalah orang yang tidak adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara keadilan, bicara keseimbangan. Ada banyak orang, mereka tidak menyeimbangkan kehidupan mereka. Saudara, mereka tidak adil dengan Tuhan. Mereka sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk beribadah. Mereka menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi mereka tidak mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Mereka sangat-sangat serakah, mereka sangat-sangat durhaka atas diri mereka, kepada sesama, dan juga kepada Tuhan. Itu yang menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus adil. Banyak di antara kita menegakkan keadilan, tetapi untuk diri kita sendiri, kita fleksibel. Ini menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini dengan jelas, kalau kita tidak adil, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersikap adil. Jangan sampai sama orang luar kita baik, tetapi sama keluarga kita tidak baik. Kalau sama orang kaya kita bantu mati-matian, bantu sepertinya dengan tulus hati, tetapi dengan orang susah kita tutup mata. Kita harus adil di hadapan Tuhan dan juga sesama. Amin. Kita kalau mau hidup baik, ya kita harus baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberikan banyak berkat. Keadilannya apa? Kita harus jadi berkat. Kita harus berbagi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus adil. Terlebih lagi harus adil di hadapan Tuhan. Kita sudah diberi banyak waktu untuk bekerja. Kita harus punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara
mau ibadah saja sibuk sekali. Kalah presiden, saudara. Sehingga saudara tidak sempat, tidak datang beribadah karena kesibukan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggalkan sejenak semua kesibukanmu. Beri waktu untuk saudara beribadah kepada Tuhan. Selain mungkin dari hari-hari ibadah, hari Minggu, saudara ada komsel, saudara sempatkan waktu. Amin. Berapa lama sih kita ibadah? Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya begitu singkat. Tapi kenapa sih kita tidak mempersiapkan diri kita untuk beribadah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mengabaikan keadilan ini. Hidup mereka tidak adil. Hidup masa muda mereka sibuk mencari harta dunia. Tapi setelah mereka tua, mereka membayar dengan sangat mahal. Saudara, saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang di mana mereka menceritakan masa jaya mereka di masa muda, tapi di masa tua mereka menderita. Dan semua yang mereka kumpulkan di masa muda mereka, baik itu harta dunia, habis mereka gunakan untuk berobat, habis kena tipu, kehilangan banyak hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu katakan saudara, kalau kita melupakan Tuhan, kita tidak beribadah, kita akan membayar dengan sangat mahal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersikap adil. Karena orang yang tidak adil, tempat mereka di neraka. Yang kedua, siapakah orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ayat 9b berkata, janganlah sesat, orang cabul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang cabul itu dosanya seperti apa sih? Dosanya melakukan hubungan mesum, melakukan hubungan tidak dengan pasangan sahnya, dia memerkosa atau dia menonton film-film cabul, film-film blue, atau dia bicara cabul, saudara, itu sudah termasuk dosa cabul. Dan orang yang berbuat cabul dalam kehidupannya, firman Tuhan ini katakan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kuduskan dirimu. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita sadari, kalau ketemu dengan teman-teman, pasti bercandanya saudara mengarah-mengarah ke cabul. Karena kalau nggak mengarah ke sana, katanya nggak lucu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Amin. Bertobat. Karena apa saudara? Orang yang selalu bicara cabul, pasti pikirannya, hatinya dikuasai cabul itu. Makanya yang keluar apa? Buah-buah perkataan, pikiran cabul. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Orang-orang yang berbuat asusila, orang-orang yang suka nonton yang porno-porno, orang-orang yang pikiran dan perbuatannya dikuasai oleh hal-hal seks, saudara, itu harus ditinggalkan, bertobat. Karena kalau saudara terikat dengan percabulan itu, saudara tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat. Jangan sampai saudara sudah punya pasangan, saudara selingkuh. Saudara masih berhubungan dengan orang lain. Hati-hati, bertobat. Kalau sudah mati mendadak, sudah pasti bukan surga tempatmu, tapi di neraka. Yang ketiga, siapa orang yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang yang menyembah berhala. Perhatikan, firman Tuhan ini katakan penyembah berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih berhala itu? Berhala itu berarti kita tidak menyembah Tuhan. Kalau kita sudah tidak menyembah Tuhan, berarti kita sudah menyembah berhala. Kalau saudara dibuat pilihan untuk bekerja dan datang beribadah, lalu saudara memilih untuk lembur bekerja, itu berarti pekerjaanmu sudah jadi berhala. Kalau saudara lebih takut bos saudara, karena kalau saudara mungkin takut dipecat,
Karena saudara sangat-sangat bergantung pada pekerjaan itu. Saudara menikmati penghasilan dari pekerjaan itu. Sampai akhirnya saudara memilih untuk mengikut bos saudara daripada mengikut Tuhan. Saudara tidak beribadah hanya karena takut bos pecat saudara. Itu berarti bos saudara sudah jadi berhala. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak lagi berhala-berhala di dalam dunia sekarang ini yang berperang dengan luar biasa, yang memikat banyak orang-orang Kristen. Yang akhirnya apa saudara? Mereka beralih penyembahan mereka menyembah berhala. Bertobat saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang benar, mereka masuk neraka, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobat. Yang keempat, saudara perhatikan. Orang berzina. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berzina itu artinya saudara sudah punya pasangan resmi, suami dan istri yang sudah diberkati Tuhan dalam pernikahan. Lalu masih lirik orang ketiga, itu namanya berzina. Kalau cabul tadi, saudara bisa saja belum menikah, tapi saudara berhubungan seks dengan bukan pasangan saudara, itu cabul itu. Saudara nonton film porno itu cabul. Saudara melakukan pemaksaan dalam hubungan seks itu cabul namanya. Sudah berhubungan dengan anak di bawah umur, itu cabul namanya. Tapi kalau berzina, saudara sudah tahu, saudara sudah punya pasangan yang sah di dalam Tuhan, tapi saudara punya simpedes. Apa itu simpedes? Simpanan perawan desa. Atau ibu-ibu nggak mau kalah, dia puja berondong. Nah, itu persinahan, berzina. Saudara sudah punya pasangan di hadapan Tuhan, tapi saudara melakukan hubungan seks dengan orang lain. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berhubungan dengan orang lain, ya kita sudah jadi satu lagi dengan orang itu, yang membuat Tuhan geram, Tuhan marah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Saudara yang memiliki hubungan selingkuh dengan orang lain, saudara dengar firman Tuhan ini, bertobat. Karena orang yang membangun hubungan tidak sah, mereka berzina, berselingkuh, lalu mereka mati, sudah pasti tempat mereka dalam api neraka selama-lamanya. Bapak Ibu saudara, jangan sampai saudara mungkin berpikir tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan, hanya saya. Pasangan saya sendiri tidak tahu apa yang saya lakukan di luar. Saya mau kasih tahu, ada mata Tuhan yang mengawasi saudara. Dimanapun saudara lakukan itu, mungkin sampai sekarang tidak ada yang tahu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tahu. Dan kalau saat ini saudara mati masuk neraka, walaupun saudara rajin ibadah, rajin persepuluhan, rajin memberikan bantuan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, tetap saudara mati masuk neraka. Kalau saudara tidak bertobat, neraka tempatmu. Saudara masih hidup sekarang ini, gunakan kesempatan ini untuk bertobat, supaya saudara mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi kalau saudara masih mengeraskan hati, soalnya enak Pak Pendeta, kalau saudara tidak bertobat, neraka tempat saudara. Yang kelima saudara, perhatikan firman Tuhan yang katakan, banci. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini LGBT itu sangat-sangat luar biasa terbuka. Saudara lihat, negara-negara yang dulunya negara Kristen, sekarang saudara lihat, justru di sana tumbuh pesat LGBT. Mereka sudah melampaui batas. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada aktor dulu yang anaknya Will Smith, saudara, laki-laki tulen, dan sekarang saudara lihat jadi gay.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan ada gereja yang memberkati pernikahan LGBT, ada pendeta ya LGBT. Itu semua karena kebebasan yang kebablasan. Bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini lalu ada teman saudara yang baca, kasih ke dia firman Tuhan ini supaya apa? Roh Kudus jamah dia bertobat. Amin. Dia kembali kepada panggilannya sebagai laki-laki tulen, sebagai perempuan tulen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali, apalagi di Bali, saudara, kami melihat, wah ini udah kayak Sodom dan Gomora ini. Tapi kita tidak bisa menghalangi mereka. Karena apa, saudara? Karena ini tanda-tanda zaman. Bapak Ibu Saudara, kita harus menjaga kawanan kita, jaga keluarga kita. Kalau mereka sudah mulai mengarah ke sana, saudara, ingatkan, tegur, nasihati mereka bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hasan, atau sebaliknya. Bertobat, karena kalau tidak bertobat dari dosa bancimu, dosa lesbimu, saudara sudah pasti tempatnya di dalam api neraka selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu viral, saudara, di mana seorang Kristen yang pasrah dengan sikap anaknya yang tadinya laki-laki, sekarang mengganti kelamin jadi perempuan. Saya tidak mau sebut namanya, inisialnya OL. Saudara pasti tahu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua seharusnya memberikan nasihat yang tegas, teguran yang keras. Supaya apa? Supaya anak kita tidak terjerumus dalam dosa itu. Tapi ya karena sudah menyerah dengan keadaan yang mungkin sudah begitu sangat lama, sehingga orang tuanya mungkin sudah mulai pasrah dengan keadaan pilihan anaknya. Tapi kita sebagai orang tua harus menjaga anak-anak kita supaya tidak jatuh dalam dosa ini. Bertobat supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini seri pertama, siapa orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Yang pertama, orang yang tidak adil. Yang kedua, orang yang cabul. Yang ketiga, orang yang menyembah berhala. Yang keempat, orang yang berzina. Yang kelima, orang banci. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang nyangkut pada hati saudara firman Tuhan ini, masih ada dosa, bertobat. Supaya saudara mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kalau tidak, saudara masih mengeraskan hati, tempatmu bukan di sorga, tapi di neraka. Saudara dan saya lah yang memilih, mau sorga atau neraka. Pilihan kita dari semasa kita hidup sekarang ini. Pastikan pilihanmu yang baik, supaya mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami, yang sudah menegur kami, sudah menasihati kami. Bapa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat-berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini,
bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.